Shalom, selamat pagi umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari bersama meluangkan waktu sejenak untuk bertelut di hadapan Tuhan melalui renungan pagi Sabda Bina Umat hari Sabtu 8 Juli 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari kita memuji Tuhan dari kitab Bakti 47, bait yang pertama, kasih itu sabar. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa di surga atas penyertaan-Mu pada istirahat malam kami. Pagi hari ini kami kembali boleh bangun, dan sebelum kami memulai segala aktivitas kami di pagi hari ini, kami datang dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab dan renungan harian pagi Sabda Bina Umat. Biarlah firman-Mu yang kami dengar dapat memberikan kekuatan untuk kami dalam menjalankan hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dalam kitab Mazmur 119 ayat yang ke-73 sampai 80, yang menyatakan, tangan-Mu telah menjadikan aku dan bentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu. Orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersukacita, sebab aku berharap kepada firman-Mu. Aku tahu ya Tuhan, bahwa hukum-hukum-Mu adil, dan bahwa Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Biarlah kiranya kasih setia-Mu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang Kau ucapkan kepada hamba-Mu. Biarlah rahmat-Mu sampai kepadaku, supaya aku hidup, sebab Taurat-Mu adalah kegemaranku. Biarlah orang-orang yang kurang ajar mendapat malu, karena mereka berlaku bengkok terhadap aku tanpa alasan. Tapi aku akan merenungkan titah-titah-Mu. Biarlah berbalik kepadaku orang-orang yang takut kepadamu, orang-orang yang tahu peringatan-peringatan-Mu. Biarlah hatiku tulus dalam ketetapan-ketetapan-Mu, supaya jangan aku mendapat malu. Demikian pembacaan Alkitab. Tema renungan pagi ini adalah sukacita yang berharap pada Tuhan. Mengherankan menyaksikan tingkah laku pejabat gereja yang kehilangan kontrol dalam berbicara dan merasa diri benar sendiri. Persoalan sederhana yang bisa diselesaikan dengan baik malah jadi persoalan besar yang menghabiskan tenaga dan waktu, serta menciptakan ketegangan dalam relasi antar sesama. Sukacita seolah hilang sebab kekerasan hati nyata di raut wajah masing-masing orang.
Syukur jika pengalaman semacam ini tidak ada di jemaat atau keluarga saudara. Mungkin di tempat lain ada saudara dengar kisah kelam ini. Pemazmur menyaksikan bahwa selalu ada orang yang mengasihi Tuhan dan hidup dalam firman-Nya. Aktivitas iman itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, sebab dalam percaya kepada Tuhan tidak ada yang sia-sia. Pemazmur berpengharapan dan pengharapannya berdasarkan kebenaran firman yang tak berubah. Dalam persekutuan iman itu selalu muncul sukacita satu dengan yang lain. Sama-sama bersukacita untuk kesetiaan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan, meskipun situasi dan kondisi tidak baik-baik saja. Disinilah mereka yang berharap pada Tuhan, yang sanggup memberikan solusi terbaik. Dengan pimpinannya, setiap perkataan dan perbuatan menjadi selaras dengan kehendak-Nya. Firman Tuhan yang menguasai hati, pikiran, dan ucapan sehingga para pelaku firman selalu mengedepankan sukacita dan damai, dan bukannya kemarahan yang mengada-ngada atau meledak-meledak. Sudahkah saudara yang menghadirkan sukacita bagi rekan sepelayanan? Atau saudara sepersekutuan? Atau sudahkah saudara menghadirkan sukacita bagi keluarga atau kawan kerja? Jangan pernah berujar, "Dia dulu yang minta maaf, bukan salah saya jika ini terjadi." Baca ulang bagian ayat ini dan minta Roh Kudus mengartikannya dengan tepat bagi saudara. Hanya Roh Kudus yang dapat menghancurkan hati yang membatu dan pikiran yang membeku. Jika saudara sungguh diperbaharui Roh Kudus, maka firman Tuhan memampukan saudara tekun membaca Alkitab dan melakukannya dengan sukacita dalam situasi yang tak mudah sekalipun. Umat yang terkasih, mari kita kembali memuji Tuhan dari bait kita bakti 47, bait yang kedua dan ketiga. Kasih itu sabar, kasih itu memaafkan, kasih tak pemarah, tak menyimpan kesalahan sesama. Kasih itu sabar, kasih itu tulus hati, kasih selalu bawa sukacita serta damai sejahtera. Dalam kasih kita saling memahami, berbagi suka maupun duka bersama, tak memandang insan dan perbedaan, semua sama di hadapan Allah. Kasih itu sabar, kasih tak berkesudahan, walau dunia hilang, tapi kasih tetap ada selamanya. Kasih itu sabar. Mari kita bersama berdoa. Ya Bapa, firman Tuhan pagi hari ini kembali menyapa dan mengingatkan kami kembali di tengah kehidupan kami, dan juga persekutuan kami. Seringkali kami tidak melakukan kehendak-Mu, seringkali kehilangan sukacita sehingga kami mengecewakan-Mu.
dan sesama kami. Ampuni kami Bapa, dan perbaharui pribadi kami menjadi seturut kehendak-Mu, sehingga kami boleh menjadi berkat dan membawa damai sukacita-Mu dimanapun kami berada. Bapa, pagi hari ini kami menaikkan doa kami untuk 3 keluarga di Jemaat GPIB Hosiana. Keluarga Bapak Oki Setiawan, keluarga Bapak Andreas Sihaan, keluarga Bapak Robi Silahoy. Berkati ketiga keluarga tersebut dalam menjalani kehidupan rumah tangga bersama dengan istri dan anak-anak yang masih dalam bangku pendidikan sekolah. Berikan kesehatan untuk setiap anggota keluarga. Berkati dalam setiap pekerjaan dan usaha yang dilakukan oleh keluarga dalam mencukupkan kebutuhan kehidupan mereka. Kami percaya Bapa, Engkau adalah Allah pemelihara kasih setianya, juga ada pada ketiga keluarga. Dalam mereka melalui setiap gumul juang, Bapa kuatkan dan berikan sukacita selalu untuk ketiga keluarga tersebut, sehingga mereka dapat melaluinya dengan penuh keyakinan bahwa Engkau ada bersama dengan mereka dalam setiap kehidupan mereka, dan tidak pernah sekalipun Engkau meninggalkan mereka. Kami naikkan doa kami juga untuk pelayanan kategorial, pelayanan anak. Bapa berkati dan berikan hikmat-Mu pada para pengurus di pelayanan anak, dan juga setiap kakak-kakak layan di pelayanan anak, sehingga mereka boleh menjalani tugas panggilan dan pengutusan pada setiap anak-anak. Biarlah setiap anak-anak di GPIB Hosiana dapat terberkati melalui pelayanan. Setiap kakak layan membuat anak-anak menjadi kenal pribadi Tuhan Yesus sejak usia dini. Berkati juga para orang tua dari setiap anak-anak, agar setiap orang tua setia dalam membawa anak-anak untuk beribadah di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kami juga naikkan doa kami untuk Majelis Sinode GPIB. Setiap mereka yang Tuhan percayakan untuk duduk dalam fungsionaris di Majelis Sinode, biarlah mereka boleh bekerja dan melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa takut akan Engkau ya Tuhan, sehingga melalui gereja Tuhan banyak jiwa khususnya yang berada di pedalaman dan kota-kota terpencil dapat dilayani dengan baik, dan nama Tuhan yang dimuliakan. Kami berdoa untuk presbiter yang Kau pilih dan tetapkan di gereja kami di GPIB Hosiana. Mari Tuhan, perlengkapilah setiap presbiter dengan hati sukacita, tulus, ikhlas dalam melayani pekerjaan Tuhan di Jemaat GPIB Hosiana. Jikalau kami ada rasa lelah, malas ya Bapa, ingatkan dan kuatkan kami kembali sehingga kami boleh berperan aktif untuk menumbuh kembangkan pelayanan-Mu di Jemaat GPIB Hosiana, sehingga melalui pelayanan para presbiter nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami berdoa untuk ke-6 pelayanan kategorial yang ada dalam GPIB, khususnya di Jemaat GPIB Hosiana. Pelayanan anak, persekutuan teruna, gerakan pemuda, persekutuan kaum bapa, persekutuan kaum perempuan, persekutuan kaum lanjut usia. Bapa berkatilah ke-6 pelayanan kategorial tersebut, biar jemaat dapat bertumbuh iman percaya kepadamu, sehingga jemaat dapat diutus ke tengah kehidupan mereka masing-masing dengan menjadi berkat bagi sesama di sekitar mereka. Bapa berkati juga ke-6 bidang pelayanan dalam GPIB, bidang teologi dan persidangan gerejawi, bidang pelayanan dan kesaksian, bidang gereja, masyarakat dan agama, bidang pembinaan dan pengembangan sumber daya insani, penguatan peran keluarga, bidang pembangunan ekonomi gereja, bidang informasi komunikasi, penelitian dan pengembangan. Berkati dan berikan hikmat untuk
pelaksana harian Majelis Jemaat untuk memimpin setiap unit-unit misioner yang akan melaksanakan program kerja tersebut, sehingga program kerja yang sudah dibuat dan ditetapkan bersama dapat dijalani dengan sebaik-baiknya. Dan biarlah semua kemuliaan, puji, dan hormat hanya bagi-Mu saja. Ya Bapa, kami telah menaikkan rangkaian doa-doa kami. Biarlah jadi seturut dengan kehendak-Mu saja. Terpujilah nama-Mu, kekal selama-lamanya. Dalam nama-Mu kami landaskan doa kami ini. Amin. Demikian renungan Sabda Bina Umat hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus